Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Langsung saja, hari ini kita akan belajar penggunaan aplikasi SPSS. SPSS yang kami gunakan di sini adalah SPSS 20, teman-teman. Nah, ketika kita membuka aplikasi SPSS, maka secara otomatis kita akan memiliki dua layar. Layar pertama di sini ada layar untitled. Layar untitled ini berisi data-data yang teman-teman input, kemudian teman-teman olah. Nah, kemudian ada layar satu lagi, namanya adalah layar output. Layar output ini berisi dari hasil pengolahan data yang teman-teman lakukan di untitled sendiri. Teman-teman memiliki dua jendela kerja. Yang pertama ada data view. Data view ini berisi data-data yang teman-teman masukkan nanti. Kemudian di sini ada variable view. Variable view sendiri berfungsi untuk teman-teman membuat variabel. Langsung saja kita contohkan. Kita memiliki 3 variabel yang akan kita gunakan sebagai rumah dari data-data yang akan kita olah di sini. Kita masukkan di sini variabel pertamanya ada nama. Kemudian di variabel kedua ada berat badan ya teman-teman. Kemudian di variabel ketiga ada gender. Setelah kita membuat nama-nama variabel yang akan kita gunakan, kita bisa langsung ke mengatur variabel tersebut. Di sini ada banyak sekali kolom pengaturan teman-teman. Namun sebagai catatan teman-teman, ketika teman-teman membuat nama variabel, teman-teman harus mematuhi peraturan-peraturan yang digunakan oleh SPSS. Semisal variabel atau nama variabel yang akan teman-teman gunakan itu tidak boleh menggunakan spasi. Jadi jika nanti teman-teman ingin membuat variabel dengan nama yang panjang, teman-teman bisa menggunakan nama-nama inisial atau singkatan. Baik, langsung saja kita ke pengaturan variabelnya ya teman-teman. Di sini di kolom pertama ini ada kolom type. Ini berisi dari kita menentukan tipe data yang akan kita gunakan di dalam variabel tersebut. Ada banyak sekali pilihan, ada numerik ini berupa nomor, kemudian ada koma, ada kemudian dolar, ada date, kemudian ada string. Nah, untuk nama sendiri kita akan menggunakan string. Apa itu string? String adalah data yang bukan termasuk data numerik dan tidak dapat dihitung. Kemudian di sini ada weight. Weight ini apa? Weight ini adalah panjang karakter yang akan kita gunakan. Bahasa mudahnya adalah banyaknya karakter yang akan kita gunakan. Di sini di nama kita akan menggunakan maksimal 10 karakter. Kemudian ada desimal. Desimal ini adalah angka di belakang koma. Kita tidak menggunakan desimal. Kemudian di sini ada missing. Missing ini data yang hilang. Kemudian ada kolom. Kemudian ada measure, roll, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ke variabel kedua, berat atau berat badan. Di sini untuk tipe datanya tentu kita akan menggunakan tipe data numerik ya teman-teman. Kemudian desimalnya atau angka di belakang koma kita menggunakan 2. Untuk label ini keterangan teman-teman. Kita tulis saja berat badan responden. Yang ini kita tulis nama responden.
Ini sudah. Kemudian kita ke gender di variabel ketiga. Di variabel ketiga di gender kita kembali menggunakan string. Untuk weight kita biarkan 8, desimalnya 0. Kemudian ini kita masukkan jenis kelamin. Nah, di sini ada kolom values, teman-teman. Values ini apa? Values ini kategori dari data yang akan kita masukkan. Ini bisa kita gunakan jika data itu bersifat data kualitatif. Nah, untuk gender kita memiliki dua kategori. Yang pertama ada pria. Kemudian yang kedua ada wanita. Nah, setelah kita selesai mengatur variabel, kita bisa masuk kembali ke data view untuk kemudian menginput data yang ingin kita olah. Selanjutnya kita akan belajar melakukan uji independent sample t-test menggunakan SPSS. Nah, di sini datanya sudah kita masukkan. Untuk melakukan uji independent sample t-test dengan SPSS, terlebih dahulu kita harus paham tentang konsep dasar uji independent sample t-test. Selanjutnya kita juga harus paham tentang dasar pengambilan keputusan. Baik teman-teman, kita langsung saja kita masuk ke uji independent sample t-test dengan SPSS. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita masuk ke menu analyze. Kemudian kita masuk ke compare means. Di sini ada independent sample t-test. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Kita pilih untuk hasil belajar semester 1, kita masukkan ke test variable. Kemudian untuk kelas, kita masukkan ke grouping variable. Nah, di sini ada define group. Kita masuk use spesifikasi value. Kita masukkan untuk grup 1, kita masukkan value pertama tadi, kelas 1. Yang selanjutnya kita masukkan kelas 2. Langsung continue. Kemudian oke. Kita langsung masuk ke layar output, teman-teman, di mana di sini terdapat dua tabel. Tabel pertama adalah grup statistik. Ini berisi statistik deskriptif dari data-data kita, di mana di sini diketahui bahwa hasil belajar semester 1 kelas A dengan sampel 10 memiliki rata-rata sebesar 69,2000 dan standar deviasi sebesar 5,13809. Dan untuk hasil belajar semester 1 kelas B dengan sampel 10 ini kebetulan memiliki rata-rata dan nilai standar deviasi yang sama, teman-teman. Jadi kita langsung masuk saja ke tabel yang kedua, independent sample test. Nah, dari kolom ini kita bisa kembali melihat ke dasar pengambilan keputusan, di mana jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Dan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Sementara di sini kita lihat dari equal variance assumptions, nilai signifikansinya adalah 1,00, yang artinya lebih besar dari 0,05. Itu berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Baik teman-teman, mungkin itu tadi adalah sedikit gambaran dalam penggunaan aplikasi SPSS, di mana tadi kita sudah mengambil contoh tentang uji independent sample t-test.
Sejatinya masih banyak program-program lain di SPSS, menu-menu lain yang mungkin akan sangat berguna bagi kita dalam mengolah data penelitian. Namun dengan segala keterbatasan kami rasa kami cukupkan untuk video kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.